Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 288. Ibu kota adalah tempat yang megah dan megah. Jalan-jalan bersilangan di seluruh kota, dan semua jalan utama diaspal dengan batu biru. Mereka lebih dari cukup lebar untuk beberapa kereta binatang perunggu berjalan berdampingan. Raungan binatang buas bisa terdengar dari waktu ke waktu di jalanan. Mereka berlari kencang, dengan kereta yang menggelegar dan bergemuruh mengikuti di belakang mereka dengan gaya yang luar biasa. Orang-orang di sini sudah lama terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Keturunan bangsawan dan bangsawan akan selalu memiliki binatang buas yang membuka jalan bagi mereka. Kereta berharga mereka kemudian akan bergemuruh sambil tampak berkilauan dan gagah. Berbagai topik bahkan muncul sebagai hasilnya, seperti keluarga mana yang memiliki kereta perunggu paling megah, atau binatang buas yang terlihat paling kuat. Topik-topik ini adalah subjek populer di atas cangkir teh. Bisnis dan keluarga kaya tentu saja mampu membeli kereta perunggu mereka sendiri, tetapi binatang buas tidak dapat dicapai oleh rakyat jelata. Akibatnya, mereka hanya bisa menggunakan hewan peliharaan untuk menarik gerobak mereka. Jalan-jalan lebih sibuk dari sebelumnya hari ini, karena kereta perang yang ditarik oleh binatang buas yang sangat besar bergemuruh satu demi satu. Aura yang mereka berikan sangat jahat dan menakutkan. Pejalan kaki menjauh dari kereta dan tidak berani menimbulkan masalah. Mereka tahu pemiliknya semua bangsawan yang tidak bisa mereka sakiti. Di salah satu jalan tersibuk di mana kereta perang perunggu atau bahkan emas terus melaju, binatang buas mengaum di bawah sisik tebal mereka saat mereka bergerak ke arah yang sama. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak gerbong? Mereka terlihat seperti kereta perang dari rumah bangsawan. Apakah sesuatu yang serius telah terjadi? Mengapa mereka semua berkumpul di sini? Apa yang mereka lakukan? Apakah kamu tidak mendengar? Anggota berbakat dari bangsawan utama dan keluarga bangsawan terkenal semuanya telah kembali beberapa hari terakhir ini untuk merayakan ulang tahun Kaisar Manusia. Mereka saat ini mengadakan pertemuan kecil sebelum itu. Para jenius itu telah jauh dari ibu kota selama beberapa tahun, dan beberapa dari mereka adalah teman terbaik. Mereka yang menikmati keseruan pastinya akan memanfaatkan kesempatan untuk berkumpul bersama setelah sekian lama tidak bertemu dengan teman-teman lainnya. Tidak hanya itu, beberapa klan dan kejeniusan mereka tidak saling berhadapan dengan orang-orang dari klan lain. Dalam pertemuan seperti ini, semua orang akan dibandingkan dengan orang lain, dan beberapa akan melangkah lebih jauh dengan memulai konfrontasi langsung. Pertemuan itu pasti akan menjadi pertemuan yang riuh. Banyak orang menyaksikan kereta yang bergemuruh dengan mata iri saat simbol-simbol yang padat memancarkan cahaya yang berharga. Itu mengingatkan mereka pada toren yang tidak pernah berakhir. Sungguh pemborosan yang luar biasa. Shihao secara alami berjalan juga menuju titik berkumpul. Sepanjang jalan, dia melihat banyak kereta perunggu melintas. Hembusan energi yang kuat dibangkitkan, dan simbol berkedip dengan cara yang perkasa dan menakjubkan. Banyak dari pelayan adalah keturunan berbakat dari keluarga bangsawan dan bangsawan. Ada banyak pangeran dan putri juga, dan semua aura mereka luar biasa. Secara umum, meskipun ada tamu lain yang datang dengan berjalan kaki seperti Shihao, jumlahnya relatif kecil, dan mereka terlihat agak tidak pada tempatnya. Tentu saja, Shihao masih dalam perjalanan, dan tidak ada yang tahu bahwa dia juga diundang. Greenwood Garden adalah tempat yang luas yang terletak di sudut barat laut ibu kota. Selain sejumlah besar aula dan istana megah, itu juga berisi area lanskap taman yang luas. Seluruh tempat itu penuh dengan semangat, dan tumbuh-tumbuhan yang lebat memenuhi setiap sudut. Sebuah taman dalam skala besar sulit didapat di ibu kota yang sibuk,
karena tanah di kota ini mahal harganya. Tempat ini tidak hanya berisi pemandangan hutan dan taman kuno, tetapi bahkan beberapa danau dan bukit. Itu adil untuk mengatakan bahwa Taman Kayu Hijau memiliki salah satu pemandangan terbaik di ibu kota. Banyak pertemuan besar akan menggunakan lokasi ini sebagai tempat mereka. Saat ini, para tamu masuk dan keluar dalam aliran konstan melalui gerbang batu besar Taman Kayu Hijau. Lebih banyak orang terus datang, dan barisan kereta perunggu yang mereka datangi menunjukkan status superior mereka. Shi Hao menggerutu di sepanjang jalan. Jaraknya terlalu jauh. Alasan utamanya adalah karena modalnya terlalu besar. Dia bergegas dari penginapan tanpa menggunakan teknik berharga atau teks tulang, jadi perjalanannya sangat panjang. Meskipun dia sudah mengeluh cukup lama, dia masih belum mencapai tujuannya. Ada jalan panjang di depannya. Hong Hong! Sebuah kereta bergemuruh, ditarik oleh 6 binatang buas kuno yang kuat dan ganas. Mereka adalah hewan yang tinggi dan kuat yang terlihat gagah dan kekar. Tercakup dalam sisik tebal, mereka lewat dengan cara menekan. Hampir pada saat yang sama, kereta perak lain lewat, berjalan berdampingan dengan yang sebelumnya. Raungan memekakkan telinga terdengar dari binatang buas. Heng! Sebuah dengusan dingin terdengar. Kedua kereta tiba-tiba menyatu, menyebabkan tabrakan yang mengerikan terjadi. Dengan suara hong, simbol meletus. Sinar cahaya bersinar, dan seolah-olah ada guntur. Kereta perak itu memiliki bagian yang ambruk. Porosnya rusak, dan simbolnya rusak parah. Itu segera didorong ke samping. Kereta perunggu, di sisi lain, tetap utuh dan tidak terluka. Cahaya warna-warni terik yang mengelilinginya berangsur-angsur memudar saat ia berjalan. Sebuah suara terdengar dari dalam kereta. Kereta Lord Ziwei benar-benar tidak cukup baik. Saya pikir itu perlu perbaikan besar. Tertawalah sesukamu sekarang, sampai jumpa di Greenwood Garden. Seseorang dari kereta perak menjawab dengan mendengus. Jelas ada dendam di antara keduanya. Konfrontasi langsung telah pecah di antara keduanya sekarang, dan mereka berdua saling menentang dengan kekerasan yang sama. Jenis adegan ini cukup umum di sini, karena banyak dari para pelayan yang tidak akur. Mereka melihat satu sama lain sebagai pesaing. Konflik seperti ini masih relatif tidak signifikan. Di kejauhan, beberapa kereta terlihat di tanah, hancur total. Genangan darah yang besar menunjukkan bahwa pertempuran berdarah telah terjadi di sini sebelumnya. Shi Hao terkejut dan bertanya kepada seseorang yang menuju ke arah yang sama, itu keterlaluan. Apakah tidak ada orang di sekitar sini yang menangani konflik ini? Salah satu orang yang lewat meliriknya dan berkata, kamu pasti baru di ibu kota dan tidak tahu tentang hal-hal ini. Mereka adalah keturunan bangsawan atau ahli muda perkasa di wilayah mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang sombong dan pantang menyerah. Tak satu pun dari mereka akan mengakui bahwa orang lain lebih baik dari diri mereka sendiri. Insiden-insiden ini adalah pemandangan umum di sini yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Stone Country didirikan pada kecakapan bela dirinya, dan sikap yang secara alami gagah berani dan tirani telah diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, para bangsawan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk bertindak sedemikian mendominasi. Kaisar manusia sendiri telah menyatakan pendapatnya tentang masalah ini, menyatakan bahwa dia tidak ingin keturunannya menjadi lemah dan pengecut. Apalagi dalam pertemuan seperti ini yang jelas-jelas dimaksudkan untuk dikemas dengan perbandingan dan persaingan. Tidak ada yang akan terlalu peduli tentang pertumpahan darah, karena itu dianggap sebagai kejadian biasa. Saya suka itu. Shi Hao mengangguk. Dia terbiasa dengan kehidupan tanpa beban di tanah terlantar yang besar dan pengekangan yang paling membuatnya khawatir. Dia tidak akan terbelenggu oleh pembatasan atau formalitas apapun. Dari apa yang baru saja dia dengar,
pertemuan itu terdengar luar biasa. Ini akan menjadi kesempatan yang tidak terbatas dan langsung. Ketidaksepakatan apapun dapat diselesaikan dengan mudah melalui konfrontasi. Wei, saudara muda, kemana kamu akan pergi? Jangan salah jalan. Itu arah Greenwood Garden, saran seseorang. Itu karena jalan ini sangat berbahaya hari ini. Praktis tidak ada orang yang melakukan perjalanan melalui rute lain. Rute itu penuh dengan individu-individu berbakat, dan bahkan ada beberapa ahli waris raja bela diri. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin menerima beberapa luka akibat tabrakan. Kereta-kereta itu mengisi dengan sangat cepat sehingga kadang-kadang, beberapa kereta berjalan berdampingan secara bersamaan. Lapisan luar mereka berdenting saat mereka memancarkan cahaya dingin, membuat mereka terlihat agak menakutkan. Saya menghadiri pertemuan, jawab Shi Hao. Mereka yang berdiri di persimpangan jalan tercengang oleh kata-katanya, karena dia bahkan tidak memiliki kereta. Tiba seperti ini hanya akan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Jenius itu semua tentang martabat dan penampilan luar. Seperti yang diharapkan, saat dia berjalan, banyak orang memberinya tatapan terkejut dari kereta mereka. Dia bukan satu-satunya yang datang dengan berjalan kaki, tetapi sebenarnya tidak banyak dari mereka. Lihat, saudari, ada orang aneh lain. Apakah dia pikir dia adalah Tuan Lingbo muda, yang benar-benar kuat dan tak tertandingi? Keluarga orang itu benar-benar kuat, dan bagaimanapun juga, dia tidak akan pernah tiba dengan kereta, namun orang ini juga mencoba menirunya. Saat kereta perak lewat, suara seorang gadis muda keluar. Tirai diangkat, memperlihatkan dua wajah cantik yang sedang berdiskusi dengan suara rendah. Shi Hao agak kecewa dengan kata-kata itu. Apa yang salah dengan menjadi sedikit rendah hati? Hal serupa terjadi dengan kereta berikut, dengan orang-orang menatapnya dengan tatapan aneh, membuatnya sangat kesal. Dia telah membuat langkah yang tidak bijaksana dan menjadi makhluk aneh yang sering menjadi sasaran. Siksi, tawa lembut terdengar yang bisa memabukkan seseorang sampai ke tulang mereka. Kereta kaisar melaju kencang. Itu cerah dan tembus pandang dengan binatang keberuntungan yang menariknya. Gumpalan kabut memanjang keluar, membuatnya tampak kabur tapi kuat. Kamu sengaja berjalan jauh ke sini hanya untuk menarik perhatian para gadis. Apakah Anda mencoba untuk menjadi berbeda? Langkah ini agak ketinggalan zaman, meskipun banyak yang sudah mencoba sebelumnya. Seorang gadis kecil melengkungkan bibirnya dan berbicara dari kereta. Ini tidak lain adalah rubah kecil itu. Pelatih berhenti dan keluarlah wajah gadis rubah surgawi. Wajahnya yang putih bersih memiliki kecantikan yang bisa membuat seseorang terpesona. Dia memperhatikan Shi Hao dengan matanya yang cerah dan berkata, "Ayo, biarkan kakak memberimu tumpangan." "Tidak, terima kasih. Aku lebih suka berjalan." Shi Hao menolaknya sekaligus. Instingnya mengatakan kepadanya bahwa gadis rubah surgawi ini sangat berbahaya dan kuat. Meskipun dia terlihat mempesona dan menawan, dia adalah seseorang yang tidak boleh dia ajak main-main. "Nona, Anda tidak tahu betapa buruknya dia. Ketika saya mengatakan saya menjualnya peri suci, dia meminta kesepakatan, beli satu gratis satu, untuk memasukkan Anda ke dalamnya." Rubah kecil itu mengeluh. "Bagus. Ketika kita sampai di Greenwood Garden, kita dapat memberitahu peri suci itu bahwa ada seseorang yang bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mendapatkannya sendirian." Gadis rubah surgawi menjawab sambil tersenyum. Shi Hao merasakan sakit kepala dan mendapati gadis licik itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia duga. Jika dia bepergian bersama dengannya, dia pasti akan digunakan sebagai senjata melawan peri itu. Dia memutuskan untuk menjauh darinya. "Kau tidak ingin tumpangan? Lalu kami pergi tanpamu." Gadis licik itu tertawa.
tubuhnya yang cantik bergerak sedikit dengan cara yang mempesona. Saat kereta bergerak menjauh, Shi Hao menggosok hidungnya. Dia menyadari bahwa wanita itu sulit untuk dihadapi dan berharap dia tidak melibatkannya dalam rencananya. Jika dia berhasil membangkitkan sesuatu, dia bisa berada dalam banyak masalah. "Minggir!" Teriakan datang dari belakangnya saat suara kuku yang memekakkan telinga mendekat. Sebuah kereta yang ditarik oleh 8 binatang buas berlari kencang, dan bersamaan dengan itu muncul aura yang paling ganas dan bermusuhan. Shi Hao terdiam. Dia sudah berada di tepi jalan dan tidak menghalangi jalan, namun mereka masih berteriak. Bukankah ini terlalu sombong? Dia melangkah mundur sedikit lebih jauh ke samping untuk menghindari masalah. Namun, pada akhirnya, kereta itu terus mendekatinya dan melaju sangat dekat ke tepi jalan. Itu menyerang ke arahnya dengan cara yang jelas tidak tersamar. Shi Hao mundur lagi, tetapi salah satu binatang buas itu sudah mengaum dengan kukunya yang seukuran baskom di udara. Mereka menginjak tepat ke arahnya, dan udara dingin menyembur ke arah Shi Hao. Shi Hao langsung marah. Mereka sudah keterlaluan kali ini. Dia telah mundur 2 kali, dan mereka masih melepaskan binatang buas mereka padanya. Kukunya berukuran bak cuci dan menginjak kepalanya dengan sangat buas. Hewan itu terlalu kejam. Jika dia diinjak, dia pasti akan terluka parah. Tindakan mereka sangat keterlaluan dan sombong. "Ada apa dengan kalian?" Shi Hao berteriak dan melompat ke udara. Dia berhasil menghindari serangan sebelum mendarat tidak jauh. Kereta itu berhenti dengan cepat dan pengemudi kereta memandangnya dengan curiga. "Tuanku ingin tahu mengapa pelatih itu berhenti dan apa yang dikatakan peri rubah surgawi kepadamu." "Itu bukan urusan tuanmu," jawab Shi Hao dengan jawaban yang lugas, tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. "Kamu berani? Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara?" Dimarahi pengemudi gerobak. Jelas bagi Shi Hao bahwa pemiliknya sangat peduli dengan peri rubah surgawi. Dia juga ingin merayunya atau memiliki sesuatu yang serupa dalam pikirannya. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Gadis licik itu memang pembuat onar, karena hanya berbicara dengannya membuatnya mendapat masalah seperti ini. "Aku bertanya padamu, apakah kamu tidak mendengarku?" Melihat bahwa pengemudi kereta gagal mengintimidasi Shi Hao, Master di dalam berbicara sekarang. Ada beberapa orang di kereta. Mereka pergi ke pertemuan itu bersama-sama dan tidak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Mereka semua remaja yang seumuran. "Apakah kamu semua sakit kepala? Anda butuh perawatan?" Shi Hao menatap lurus ke depan dan berbicara dengan keras. "Kamu ingin mati?" Pengemudi gerobak mengangkat cambuknya dan mencambuk Shi Hao dengan keras. Dia sebenarnya cukup kuat, dan serangkaian simbol menyapu udara menuju wajah Shi Hao. Namun, dia tidak tahu orang seperti apa Shi Hao itu. Bocah iblis tidak akan pernah dimanfaatkan. Shi Hao terbang di udara dan mematahkan cambuk menjadi 2 dengan 1 tendangan. Kakinya yang lain mendarat di wajah pengemudi kereta, yang membuat pria itu terbang lebih dari 10 syang. Gigi dimuntahkan dari mulutnya saat dia berteriak di udara. Shi Hao tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, karena kepala pria itu akan meledak. Meski begitu, tulang pipinya masih hancur. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menggeliat kesakitan di tanah. "Apakah kamu memiliki keinginan kematian? Beraninya kau menyerang pelayanku?" Seorang remaja berlari keluar dari kereta sambil berteriak. "Aku sedang mengobati penyakitmu." Shi Hao bergerak dengan cara yang mendominasi. Dengan suara honglong, telapak tangan kanannya menjadi hitam, dan bayangan penyu hitam muncul, menekan remaja itu sekaligus. Dia terlempar langsung ke tanah. "Kamu," para remaja lain di kereta itu marah dan bergegas keluar juga.
Mereka pada gilirannya terkena petir ungu dan semua gemetar dengan asap hitam naik dari tubuh mereka. Tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Shi Hao menendang mereka keluar dari kereta satu demi satu dan berkata, "Saya mengambil alih kereta ini." Dengan kata-kata ini, dia pergi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.